Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Aulia Dila Aji selaku moderator yang akan memandu acara Leadership Camp yang pertama, di mana acara ini akan berfokus pada Basic Design with Free Tools. Pelatihan ini bertujuan agar pengurus forum Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana dan awardee Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana bisa mengetahui dan mengimplementasikan basic design dengan free tools yaitu Canva. Yang terhormat Bapak Dr. Musa Yosef, SIP MAK selaku penanggung jawab Beasiswa Unggulan Puslapdik Kemdikbudristek. Saudara Ahmad Najmi Faris, SSI selaku Ketua Forum Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana tahun 2021. Dan tentunya pemateri kece kita yaitu Dwi Aji Sentosa, Eskom. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi sambutan yang akan diawali oleh sambutan dari Bapak Dr. Musa Yosef. Dipersilahkan. Monggo Pak Musa Yosef, bisa sambutan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Makasih nih Mas Ahmad Najmi Faris yang mendorong teman-teman untuk bisa berkumpul dan hadir. Dan ini adalah kegiatan perdana kita untuk mengawali bahwa beasiswa unggulan di Pasca Sarjana memberikan kontribusi lah kepada masyarakat. Saya ingin menekankan satu hal bahwa program beasiswa unggulan itu selalu menekankan bagaimana cara kita untuk memberikan perhatian kepada masyarakat. Hal-hal semacam ini menurut saya baik dan ini perlu kita kembangkan dan bagaimana kita sertakan agar jangkauan kepada masyarakat itu semakin luas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengumpulkan para awardee beasiswa unggulan pasca sarjana itu berarti program magister dan doktor. Nah, harapan saya bukan hanya sekedar di magister dan doktor sebagai peserta, tetapi alumninya. Karena kami nanti yang punya duit itu alumninya. Jadi kalau minta duit sama alumni itu lebih gampang dibanding minta duit sama pemerintah. Nah ini ya sehingga saya berterima kasih atas inisiasi dari teman-teman melalui model aktivitas semacam ini. Ya, saya pikir nanti akan ada seri-seri selanjutnya, apa sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Bagaimana kita menciptakan hal-hal baru atau pelatihan-pelatihan kecil yang akan digunakan oleh anak-anak kita atau adik-adik kita yang ada di level SMA bahkan S1 gitu. Nah, bagaimana forum ini menjadi dikenal oleh banyak orang, banyak kalangan, dan menjadi kelangenan teknaon ya. Kelangenan itu mereka itu merasa besok ada lagi nih dari kegiatan BU Pasca Sarjana. Nah, kenapa ini seperti ini? Kalau hanya mengenalkan webinar, saya pikir kurang pas. Tapi kalau kita mengajarkan pelatihan 1, 2, 3, 4 jam dalam satu hari, ini sebuah momen yang baik ya. Pastinya akan kita rekam, pastinya kita akan upload di media YouTube, dan ini ada satu poin yang baik. Dan terdokumentasi. Kalau kita punya seri pelatihan ini bertumbuh dan bertumbuh, ini akan menjadikan kekuatan kita. Pak, seri pelatihannya berapa? Kalau ditanya ke saya, seri pelatihannya apa? Beribu-ribu. Saya ada contoh, nanti mungkin teman-teman juga bisa melihat bahwa ada satu namanya Kopertip Indonesia. Kopertip Indonesia sekarang itu kalau menyelenggarakan sebuah webinar, untuk kegiatan webinar itu laku. Bahkan kalau ngikutin webinarnya gratis, kalau sertifikatnya bayar. Sertifikatnya kalau nggak salah sekitar 20 sampai 30 sampai 50 ribu.
Nah, moga-moga ini akan berlanjut. Misalnya ada seri pelatihan bahasa Inggris, atau seri apa, atau seri penulisan jurnal ilmiah, dan seterusnya. Yang penting banget adalah seri bahasa Inggris. Atau seri, ya ini bidang IT sangat-sangat penting. Jadi, monggo semakin dikreatifkan, semakin didorong. Dan tadi, kalau minta duit ke alumninya. Nah, jadi kalau kita bisa mengumpulkan para pasca sarjana, apalagi doktoral kita ada 500, jadi lumayan gede. Wah, kalau 500 mereka ngasih 1 juta udah 500 juta, ya nodong kan nggak apa-apa gitu, nodong untuk kebaikan. Nah, kalau Mas Ketua butuh data, nanti kita akan siapkan butuh data para penerima beasiswa unggulan dari tahun 2016 kami punya. Nah, ini akan kita supaya komunikasi lebih baik dan ini akan menjadi langkah positif. Yang kedua, pastinya BU pasca sarjana perlu ada aturan main. Nah, aturan mainnya siapa? Teman-teman sendiri yang membuat. Kementerian tidak pernah akan membuatkan aturan main itu. Di forum-forum secara teman-teman di wilayah sudah membentuk dan mereka itu membuat karakter, yaitu di mana mahasiswa yang penerima beasiswa unggulan berkumpul dari berada di kampus di daerah atau orang yang berasal di daerah. Ini definisi peserta. Yang kedua, mereka menciptakan struktur, ada pembina, ada pengurus harian. Ini baik sekali, mereka membuat kesepakatan-kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan ini dibentuk, saya pikir akan menjadi kekuatan kita. Nah, apalagi penerima beasiswa unggulan ada yang dari olahragawan, untuk yang bidang pasca sarjana ini misalnya ngadain senam bersama, membuat tarian juga pun bisa. Nah, ini yang saya ingin tekankan. Jadi awal yang baik, saya katakan ini adalah awal yang baik untuk kita melakukan kegiatan kita sebagai awalan baik. Ayo dorong sekitar 2000-an, bahkan mungkin lebih 2000-an mahasiswa pasca sarjana ini kita dorong bersama-sama, kita ciptakan mereka suasana kebatinannya semangat. Kalau sudah merasa menjadi saudara, saya pikir nanti akan menjadi kekuatan. Pak, bagaimana kalau demo? Nah, saran saya jangan demo lah, tetapi demo masak boleh, demo tulisan boleh, tapi kalau demo turun ke jalan sepertinya sudah momennya sudah habis. Jelas demo diturun ke jalan itu muatannya sangat tidak, apapun itu, terkesannya tidak bagus. Jadi berdemolah di forum yang disediakan. Ini pesan-pesan sponsor dan saya sangat mengapresiasi kepada pengurus. Saya yakin menjadi pengurus ini belur babak atau babak belur. Bagaimana menyamakan persepsi. Tantangan yang sangat besar. Jadi kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sangat mengapresiasi teman-teman untuk bergabung, karena kami ada beberapa teman yang menanyakan, yang S2, S3 bagaimana? Karena nanti S2 dan S3 ini akan membantu teman-teman yang di S1. Nah, teman-teman S2, S3 ini pasti gaya geraknya akan berbeda dengan yang S1. Tunjukkan karyamu, tunjukkan keringatmu, tunjukkan prestasi yang baik bagi masyarakat. Saya pikir itu yang bisa saya dorong, dan saya terima kasih kepada narasumber yang hari ini meluangkan waktu dan memberikan ilmunya. Saya yakin ini bermanfaat. Terima kasih untuk kita. Dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Dr. Musa Yosef, SIP MAK. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Saudara Ahmad Najmi Faris selaku Ketua Forum Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana tahun 2021. Monggo Mas Faris dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Musa Yosef selaku Kepala Subkoordinator Beasiswa Unggulan. Yang saya hormati juga kepada Dewan Penasehat, ada Bang Samsul, terus Bang Zulfikar, ada juga yang lain juga, dan juga teman-teman pengurus maupun award beasiswa unggulan. Alhamdulillah hari ini merupakan kegiatan perdana kita sebelum kita diresmikan menjadi pengurus, dan saya sangat menyambut sangat baik karena ini merupakan awal yang luar biasa, sehingga kita berharap program ini merupakan program awal yang akan memberikan pembekalan buat teman-teman sekalian untuk belajar mengenai desain dasar. Artinya di sini teman-teman tidak perlu khawatir, sebab setelah pelatihan ini kita berharap teman-teman akan memiliki kemampuan itu. Karena di sini nanti akan banyak hal-hal yang memang akan diajarkan oleh pemateri, dan saya berharap kepada peserta sekalian untuk memaksimalkan acara pada pagi hari ini. Tak lupa juga saya sampaikan kepada seluruh elemen, baik peserta, pemateri, panitia, yang sudah menyukseskan acara pada hari ini. Semoga acara hari ini merupakan wadah untuk kita bersilaturahim dan terus bersama-sama bersinergi. Jadi cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kasihkan kepada moderator kembali. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Aris. Selanjutnya, sebelum kita beranjak ke sesi materi, saya menginformasikan bahwa nanti pada saat penguploadan karya bisa diupload ke link yang sudah di-share screen, https://bit.ly karya basic design 101. Baik, sebelum beranjak ke sesi materi, saya akan memperkenalkan pemateri kita secara singkat. Mas Dwi Aji Sentosa ini merupakan pemenang dari Indonesian Delegate for World Entrepreneurs Investment Forum in Bahrain dan Silver Medalist at International World Art and Design Conference in Malaysia. Baik, mari kita sambut pemateri kita, yaitu Mas Dwi Aji Sentosa, Eskom. Silahkan Mas Aji. Ya, suara saya udah kedengeran ya? Sudah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman beasiswa unggulan. Kemudian juga yang terhormat Bapak Musa dan Mas Faris sebagai penanggung jawab sekaligus juga ketua dari Forum Beasiswa Unggulan. Ya, mungkin sedikit perkenalan sebelum masuk materi. Perkenalkan, nama saya Dwi Aji Sentosa. Hari ini kita mungkin akan diskusi bareng ya mengenai desain grafis gitu. Mungkin biar nggak terlalu makan banyak waktu terpotong, saya mungkin akan langsung share screen. Udah kelihatan screen saya? Sudah. Oke. Bentar. Ya, hari ini, bentar. Hari ini kita akan diskusi mengenai graphic design 101. Ini akan membahas seputar basic dari graphic design, dan juga saya akan memperkenalkan beberapa desain tools yang bisa teman-teman gunakan gitu. Sedikit perkenalan, nama saya Dwi Aji Sentosa, biasa dipanggil Aji.
Saat ini saya bekerja di salah satu multinational company di Jakarta sebagai UI UX designer. Selain itu juga saya punya kerja sampingan sebagai freelancer designer gitu. Mungkin sebagai sedikit disclaimer gitu ya. Saya ini bukan lulusan sarjana desain, cuman kebetulan aja passion saya di desain, dan desain ini bukan hal baru buat saya. Jadi sudah cukup lama gitu saya berkecimpung di dunia desain gitu. Makanya mungkin saat ini saya bisa sharing sedikit ilmu yang saya miliki buat teman-teman gitu. Oke. Nah, pembahasan hari ini ada 3 poin utama yang bakal kita bahas. Yang pertama itu mengenai apa itu graphic design, kemudian elemen dan prinsipal dari graphic design itu sendiri, kemudian kita juga akan bahas sedikit mengenai tools-tools apa yang nantinya bisa teman-teman pakai buat teman-teman bekerja untuk membuat desain itu. Nah, mungkin sebelum kita jauh masuk membahas mengenai apa itu desain, teman-teman mungkin sekarang udah bisa lihat di screen teman-teman gitu. Ada 3 desain yang saya tampilin gitu. Dan ini adalah contoh-contoh desain yang di-present tanpa mempertimbangkan prinsipal atau prinsip-prinsip dari desain itu sendiri. Dan hasilnya bisa teman-teman nilai sendiri gitu. Informasi yang ditampilkan ini cukup banyak, dan akhirnya kita sebagai audiens gitu, saya sendiri sebagai audiens malah nggak bisa dapat informasinya itu sendiri gitu. Saya bingung harus baca dari mana ke mana. Warna yang digunakan pun sangat kontras dan mencolok. Bahkan di posisi yang terakhir ini, gambar ketiga paling kanan, ini dia menggunakan shape yang cukup mencolok ya, dan ini kontras dari warna dan informasinya sendiri tidak bagus, dan akhirnya informasi yang disampaikan tidak bisa kita dapatkan gitu. Saya sebagai audiens merasa overwhelmed gitu buat saat melihat desain-desain ini gitu. Nah, dari situ sebenarnya kita udah bisa lihat sebenarnya apa sih graphic design gitu. Nah, banyak pakar-pakar yang menyebutkan bahwa graphic design ini adalah art of communication gitu. Dan memang benar gitu bahwa graphic design ini adalah sebuah cara bagaimana kita bisa menggunakan visual sebagai alat kita untuk mengkomunikasikan informasi yang mau kita sampaikan lewat bentuknya seperti typography, kemudian foto, warna, layout, dan elemen-elemen lainnya. Nah, saya sendiri biasanya mendefinisikan graphic design ini sebagai problem solver gitu. Kenapa gitu? Karena sebenarnya dari graphic design ini kita pakai tujuannya adalah kita ingin memecahkan dari satu masalah gitu. Masalah dari satu entitas tertentu. Contohnya kita ambil konteks sebuah bisnis atau organization. Sebenarnya bisnis dan organization ini pakai graphic design atau desain grafis ini sebenarnya untuk mengkomunikasikan maksud misal dari bisnis atau organisasinya itu sendiri. Sebagai contoh, misal mereka menggunakan tim marketingnya menggunakan graphic design untuk memasarkan produknya. Artinya mereka kan sebenarnya pengen produk yang mereka pasarkan ini dikenal dan laku, dan akhirnya banyak yang beli gitu. Dan di sini sebenarnya mereka ingin menyelesaikan masalah penjualan mereka gitu. Makanya menurut saya graphic design ini cakupannya cukup luas, tidak hanya sekedar berhubungan dengan visual aja gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa elemen dan prinsipal yang bakal kita bahas hari ini. Ada 6 elemen dan prinsipal. Yang pertama itu line, shape, color, dan typography, size, dan juga space. Nah, yang pertama line. Mungkin teman-teman tahu line ini adalah garis gitu. Ada beberapa fungsi utama yang sebenarnya digunakan yang didapatkan dari penggunaan line itu sendiri pada graphic design. Yang pertama, line ini bisa membantu kita membagi informasi, mengelompokkan informasi yang ada pada desain-desain yang kita tampilkan. Selain itu, line ini juga bisa membantu kita buat mengarahkan audiens ke dalam suatu informasi yang lebih spesifik gitu. Kita mau si audiens kita arahkan ke satu informasi mana gitu. Misal ada informasi tertentu yang mau kita fokuskan untuk bisa dicapai, nah kita bisa menggunakan line gitu. Nah, line ini juga bisa kita gunakan untuk dekorasi atau ilustrasi
dari desain yang kita gunakan gitu. Mungkin teman-teman belum tergambar. Nah, makanya itu saya ambil contoh nih beberapa desain. Saya ini ambil dari internet. Yang paling kiri ini adalah sebagai tadi yang pertama divide informations. Ini contohnya biasa di koran ya. Di koran ini biasanya kan dibagi-bagi ke beberapa kolom dan itu biasanya dipisahkan dengan garis gitu. Nah, di sini fungsi garis sendiri sebagai pemisah sangatlah jelas gitu dari satu kolom ke kolom lain. Kemudian yang di tengah mungkin teman-teman juga familiar gitu. Ini adalah desain dari peta KRL dan di sini fungsinya tadi seperti yang saya sudah sebutkan bahwa garis ini sebagai penunjuk ke satu informasi tertentu gitu, leading our eyes to specific information gitu. Di sini menunjukkan dari satu jalur kereta dari satu stasiun ke stasiun kereta lainnya seperti itu. Dan yang terakhir yang paling kanan ini adalah fungsi garis sebagai dekorasi gitu. Sini menggambarkan si garis ini sebagai pemercantik dari desain welcome board wedding yang dibuat. Selanjutnya ada shape. Nah, shape ini ada beberapa fungsi yang ditunjukkan dan penggunaan dari shape ini sendiri gitu. Yang pertama add interest and substance, kemudian dekoratif, dan yang ketiga ini pattern dan texture. Maksud dari interest and substance ini sebenarnya di shape ini kan bentuknya dinamis ya. Sebagai contoh shape yang saya gunakan ini adalah lingkaran gitu. Sedangkan shape di luar sana itu banyak tuh. Ada persegi, kemudian segitiga, ada pun juga shape-shape yang abstrak gitu yang sekarang banyak digunakan di graphic design dan itu sangat penggunaan shape ini sangat bisa membentuk mood atau ekspresi yang mau kita sampaikan dari desain yang kita buat gitu. Kemudian si shape ini juga menunjang dekoratif dari desain yang kita buat. Kita bisa menambahkan shape-shape, contohnya kayak lingkaran-lingkaran kecil ini sebenarnya ini hanya dekoratif gitu. Dan yang utamanya kan ada di shape yang besar ini. Saya mengemphasize title shape-nya ini di sini. Dan di sini selebihnya bulatan-bulatan kecil ini hanyalah dekoratif gitu, sebagai contoh. Dan dari shape ini kita juga bisa membentuk pattern atau texture yang biasanya kita bisa susun secara sekuensial. Kalau pattern tuh biasanya kita susun secara sekuensial untuk membentuk shape itu bisa membentuk dari pattern itu sendiri. Gitu. Nah, ini adalah contoh gitu dari penggunaan shape pada graphic design. Biasanya banyak digunakan untuk logo. Mungkin teman-teman juga familiar gitu ya dengan logo-logo yang ada di screen ini. Banyak dari logo-logo ini yang ini menggunakan shape-shape yang berbagai macam gitu. Ada yang lingkaran ataupun dinamis dibuat sendiri gitu, ataupun yang memang kayak yang logonya ID logo ini dia dari basic shape terus di crop gitu. Dan di situ bisa benar-benar memberikan gambaran atau perspektif kepada audiens sebenarnya dari shape ini apa yang mau disampaikan gitu. Contohnya seperti tadi, seperti ini yang WWF. WWF ini kan menggambarkan tentang hewan gitu ya. Di sini tergambarkan sekali dengan bentuk panda gitu. Walaupun hanya shape istilahnya sederhana gitu, hitam, tapi sini sudah tergambarkan dengan jelas gitu. Dan yang sebelah kanan ini tadi yang saya sebutkan bahwa shape ini bisa bantu kita untuk present dalam bentuk pattern gitu. Mungkin di sini ini salah satu contoh pattern mirip batik ya gitu. Nah, selanjutnya ada color. Nah, mungkin kita pernah belajar gitu ya di zaman SMP atau SMA gitu diajarin gitu bahwa si color ini adalah pantulan dari cahaya yang berasal dari matahari gitu. Pantulan ke benda dan dari benda itu dipantulkan lagi ke mata kita dan akhirnya kita bisa melihat berbagai macam warna dan warna itu spektrumnya macam-macam yang akhirnya warnanya juga terbentuknya macam-macam gitu ya. Mungkin kita tahu warna pelangi itu
Meiji Kuhibiniu gitu. Dan itu salah satu contoh warna-warna yang bisa kita lihat gitu, sangat jelas untuk contoh warna gitu. Nah, mungkin ini balik lagi bahkan ke zaman kita SD atau TK gitu. Kita pernah diajarin primary color, warna dasar gitu, warna yang benar-benar paling basic, yaitu biru, merah, dan kuning. Dimana kalau dari primary color ini kita campur, kita mix, itu masing-masing akan membentuk secondary color gitu. Contohnya biru dan merah, kalau kita mix akan jadi warna ungu. Kemudian merah dan kuning kalau kita mix akan jadi warna orange. Kemudian kuning dan biru kalau kita mix akan jadi hijau. Dan hasil dari mix tadi, hasil dari mix dari primary color tadi akan membentuk warna baru yang disebut secondary color. Dan hasil mix dari primary color dan secondary color akan membentuk warna-warna lagi yang lebih banyak yang biasanya sudah terbentuk dalam, kita sebut nih di dunia desain, dalam bentuk color wheel gitu. Jadi warnanya lebih kompleks dan lebih banyak. Nah, selanjutnya mungkin juga teman-teman udah familiar gitu dengan istilah hue, saturation, dan value gitu. Mungkin teman-teman sering pakai Instagram terus edit foto atau mungkin pakai aplikasi foto editor gitu. Kadang-kadang kita bisa secara manual gitu ya, set hue-nya berapa, saturation-nya berapa, value-nya berapa. Tapi sebenarnya apa sih itu hue, apa sih itu saturation, dan apa sih itu value? Hue itu sendiri sebenarnya adalah warna itu sendiri gitu. Kalau teman-teman lihat di bar mungkin foto editor gitu, kita geser-geser hue-nya itu akan mengganti warna gitu. Mungkin semakin ke kanan semakin hitam kalau nggak salah, dan semakin di kiri semakin putih gitu. Tapi di antara hitam dan putih itu akan ada warna-warna lain, contohnya warna merah, hijau, biru, kuning, dan warna-warna lainnya gitu. Sedangkan untuk saturation ini menunjukkan seberapa intens dari suatu warna gitu. Semakin tinggi saturasinya, maka warnanya akan semakin intens gitu. Sedangkan semakin rendah saturasinya, maka warnanya akan semakin redup gitu. Sebagai contoh di sini adalah warna merah gitu. Semakin atas nih warna merah, warna merahnya akan semakin intens dan itu akan semakin mencolok ke warna aslinya gitu, warna merah gitu. Sedangkan jika kita turunin nilainya, saturasinya kita turunin, maka akan mengarah ke warna merah yang lebih redup gitu. Warna merahnya akan semakin low intensitasnya gitu. Sedangkan untuk value ini menunjukkan seberapa gelap warna yang kita inginkan gitu. Semakin ke atas, beda ya dengan saturation. Kalau saturation kan semakin intensitasnya semakin ke atas, semakin merah, merahnya itu satu warna, cuman merahnya akan semakin terang gitu. Sedangkan kalau value ini semakin ke atas, warna merahnya ini akan makin gelap gitu, akan dari merah muda ke merah agak tua, merah lebih tua, dan paling atas tuh merah ke arah hitam-hitaman gitu. Bahkan ntar semakin value-nya tinggi lagi dia akan makin hitam gitu. Sedangkan kalau value-nya kita turunin, warnanya akan semakin lebih cerah, warnanya akan ke arah keputihan, dan paling bawah jika value-nya paling rendah, warnanya akan menunjukkan warna putih seperti itu. Nah, ini ada selanjutnya ada color harmony. Yang pertama nih ada monokromatik. Ini kita ambil dari color wheel yang tadi sudah saya tunjukkan. Monokromatik yang pertama, color harmony yang pertama ini monokromatik, di mana kita mengambil satu warna dari color wheel tadi. Di sini lebih main ke shade gitu. Nanti si warna ini kita ambil satu, misal di sini contoh orange. Nah, sini nanti orange-nya akan ada beberapa varian dari orange yang pekat, kemudian terus nge-shade ke belakang orange yang lebih pudar, kemudian intensitasnya makin turun, tapi masih ada di satu intensitas warna, yaitu warna orange gitu. Di sebelahnya ada complementary, yaitu warna yang berseberangan di color wheel gitu. Contohnya contohnya ini orange dengan hijau, maka mereka akan membentuk satu color harmony yang bagus gitu, karena di color wheel-nya itu berseberangan, dan itu secara teori kita menggunakan complementary gitu. Kemudian juga ada analogus. Analogus ini di color wheel warnanya itu benar-benar bersebelahan gitu. 3 warna bersebelahan gitu.
Kemudian yang terakhir ini triadik. Triadik ini adalah membentuk segitiga gitu. Penggunaan warnanya membentuk segitiga pada color wheel. Contohnya hijau triadik dengan ungu dan juga orange. Tapi sebenarnya dari semua color harmony ini masih banyak color harmony lainnya gitu. Mungkin yang paling umum digunakan keempat ini gitu. Dan sebenarnya apa sih gunanya color harmony ini? Gunanya adalah mempermudah kita memilih warna saat kita membuat desain gitu. Dan kadang kan kita bingung ya. Kita mau pakai warna biru nih di desain kita. Kira-kira warna apa yang cocok ya gitu. Kadang-kadang kita pakai merah dan biru, sedangkan itu kurang pas gitu, mencolok banget. Nah, saat kita bingung, kita bisa coba pakai teori color harmony ini gitu. Pilih salah satu, kita ambil misal monokromatik ataupun komplementari gitu. Misalnya tadi kita mau ambil warna biru, kita bisa pakai color harmoninya itu warna orange sebagai penyeimbang gitu. Nanti saya akan kasih tahu teman-teman cara gimana mudahnya color matching gitu. Nah, ini adalah psikologi dari warna gitu. Jadi warna ini punya psikologi gitu. Dan kita nggak bisa sembarangan pakai dan sembarangan asal ambil warna itu karena salah penggunaan warna, maka pesan atau feel yang mau kita sampaikan ke audiens ini bisa berbeda juga. Mungkin teman-teman sering lihat aplikasi saat ini kayak banyak pakai warna biru ataupun hijau gitu. Kenapa? Karena secara psikologi biru ini sebagai contoh, ya ini warna yang trust gitu, terpercaya gitu, dan bisa calm gitu. Kemudian hijau ini juga menunjukkan warna yang calm, terus juga balance dan safety gitu. Sebagai contoh mungkin kita ambil aplikasi. Kalau kita sebagai pengguna aplikasi menggunakan warna biru atau hijau tadi secara psikologi kan kita juga percaya gitu dengan aplikasi itu sendiri gitu, bahwa ternyata perusahaan ini bisa kita percaya secara penggunaannya. Kemudian juga kita makainya juga bisa nggak terasa capek gitu karena penggunaan warnanya tadi hijau menunjukkan penggunaan warna yang calm gitu. Dan masih banyak warna-warna lain, teman-teman. Ini psikologi warna ini sangat banyak gitu ya, bisa dicek juga nanti di Google buat lengkapnya, sudah cukup lengkap gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke typography. Typography ini apa gitu? Mungkin teman-teman lebih familiar dengan penggunaan font atau teks gitu. Ya memang typography ini adalah style or appearance of text gitu. Dan the art of working with text gitu. Memang typography ini berhubungan dengan teks dan font seperti itu. Nah, dalam desain ada dua jenis font yang sangat familiar dan sangat common biasanya digunakan. Dua jenis gitu. Yang pertama ini sans serif dan yang kedua ini serif. Bedanya apa? Bedanya ini ya, kalau serif ini biasanya dia ada kayak buntut atau ekornya kayak gini. Kemudian juga ada semacam cap-nya atau kayak topinya gitu. Sedangkan si serif ini biasanya lebih lurus-lurus aja tanpa adanya buntut atau ekor tadi. Nah, ada juga font seperti display font atau decorative font, itu lebih variatif lagi, dan itu biasanya digunakan di luar penggunaan umum gitu. Biasanya untuk dekoratif dan ilustrasi seperti itu. Cuman secara common biasanya digunakan ini ada dua jenis ini, serif dan sans serif gitu. Penggunaan serif sendiri biasanya serif ini yang ada buntutnya ya teman-teman ya, yang ada kaki atau tadi topinya ini, biasanya serif ini digunakan lebih ke desain-desain yang lebih apa ya, bisa dibilang jadul gitu. Cuman sering juga digunakan pada textbook teman-teman temui gitu, dan juga beberapa print paper gitu yang emang tulisannya agak kecil-kecil gitu.
Kemudian untuk serif sendiri, sans serif sendiri yang sebelah kiri ini biasanya digunakan lebih penggunaan lebih modern gitu pada poster ataupun pada apa namanya aplikasi ataupun display di digital product gitu. Tujuannya apa gitu? Sans serif ini lebih banyak digunakan di screen-screen ataupun poster gitu. Tujuannya adalah mengurangi kelelahan gitu, mengurangi kita dalam melihat kelelahan saat melihat di screen ataupun di poster yang kita lihat gitu kan. Dan secara psikologi juga melihat font sans serif ini lebih mudah gitu ya, karena bentuknya ini nggak macam-macam gitu dibanding serif yang ada ekornya atau buntutnya gitu. Nah, ini contoh penggunaan font. Contohnya tadi saya sudah sebutkan gitu ya. Di sebelah kiri ini untuk print out biasanya menggunakan tadi font serif. Font serif ini biasanya tadi seperti saya gunakan, saya sebutkan bahwa penggunaannya ini biasanya di print out buku kayak gitu. Dan memang ini sans serif ini biasanya bisa dibilang cukup penggunaan model-model jadul gitu ya. Biasanya di zaman-zaman dulu nih banyak menggunakan font-font sans serif. Tapi nggak memungkiri juga gitu, sebagai contoh sebelah kirinya yang gambar buku ini ada gambar undangan yang menggunakan font sans serif. Kenapa? Karena sans serif ini walaupun buku jadul biasa digunakan dalam penggunaan desain jadul gitu, tapi sans serif ini memberikan kesan elegan gitu. Dengan penggunaan yang tepat, maka sans serif ini bisa digunakan sebagai font dekoratif yang bagus juga gitu. Sifatnya lebih serius dan elegan seperti itu. Sedangkan untuk tadi penggunaan font serif tadi seperti saya sudah sebutkan biasa digunakan di banner ataupun digital product. Ini memang untuk bisa lebih meng-highlight dan membuat kita lebih nyaman dalam memandang informasi yang ditampilkan lebih lama kayak gitu. Di sini contohnya beberapa poster yang saya tampilkan nih men-highlight sekali penggunaan serif ini besar gitu, dan ini sangat mudah kita baca gitu, sangat jelas, sangat clear gitu. Jadi pesan yang bisa yang disampaikan itu juga bisa tersampaikan dengan cepat dan baik. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui dari font ini ada beberapa hal. Yang pertama leading, kerning, dan tracking. Leading ini adalah jarak antara satu baris dengan baris lain gitu. Dari satu teks kita bisa atur, semakin besar leadingnya maka jaraknya akan semakin besar antar barisnya. Dan ini perlu kita perhatikan kenapa? Karena kita nggak bisa buat teks yang terlalu mepet-mepet seperti yang sebelah kiri ini gitu, karena ini akan membuat audiens merasa cepat lelah dan merasa kesulitan dalam membaca gitu. Makanya kita bisa kasih leading yang cukup gitu untuk membuat desain yang kita sampaikan lebih mudah tersampaikan. Kemudian kerning ini adalah jarak antar satu huruf dengan huruf lain yang terkadang bisa berbeda dalam satu font itu bisa berbeda jaraknya. Namun di sini biasanya si kerning ini bisa kita adjust di aplikasi desain yang kita gunakan. Sedangkan beda tracking ini bedanya dengan kerning. Kalau kerning tadi adalah jarak antar huruf per huruf gitu, dan bisa kita adjust antar huruf per hurufnya. Sedangkan tracking ini lebih general. Di sini lebih ke antar huruf per huruf tapi dalam satu rangkaian kata gitu. Jadi misal kita adjust, yang berubah tidak hanya jarak satu huruf ke huruf lain, tapi jarak satu kata tersebut dari huruf per hurufnya gitu. Sebagai contoh nih tracking, kita adjust trackingnya kita adjust, maka semuanya akan berubah gitu. Tidak hanya satu huruf tertentu. Ini mungkin nanti bisa teman-teman, mungkin ini next step gitu setelah mungkin teman-teman coba desain dengan berbagai font gitu. Ini mungkin next step-nya bisa teman-teman pelajari leading, kerning, tracking ini. Tapi nanti bisa teman-teman fokus dulu bagaimana penggunaan font itu sendiri seperti itu. Nah, biasanya kan kalau desain gitu kita kadang-kadang lihat banyak orang yang desain pakai berbagai macam font gitu. Tapi bagaimana sih sebenarnya cara kita buat pairing font antar font gitu?
Gimana kita bisa menggunakan tidak hanya satu font gitu. Tapi jawabannya adalah less is more gitu. Artinya dalam penggunaan desain grafis itu baiknya memang best practice-nya itu penggunaan font dalam desain grafis itu adalah 2 jenis font gitu. Maksimal adalah 3 jenis font. Tidak dianjurkan untuk menggunakan lebih dari itu gitu. Karena kenapa? Pertama, secara estetis itu akan membuat terlalu banyak rangkaian jenis-jenis dari font yang digunakan, membuat desain kita terlalu random gitu, terlalu tidak bagus karena terlalu banyak variasi font yang digunakan. Selain itu, penggunaan font yang lebih minimum tadi bisa mempermudah juga user atau audiens dalam menangkap informasi yang kita ingin sampaikan gitu. Nah, ini adalah salah satu teori yang bisa kita gunakan dalam pairing font itu sendiri itu. Opposite attract. Artinya kita bisa menggunakan 2 font dengan jenis yang tadi berbeda gitu. Sebagai contoh, tadi kan saya menyebutkan ada jenis serif dan sans serif. Nah, itu bisa kita combine penggunaannya hingga akhirnya menghasilkan font yang lebih atraktif gitu. Contoh ini juga bisa saya, yang pertama nih, yang pojok kiri atas, ini adalah penggunaan serif dan sans serif, kita bisa combine dan hasilnya cukup bagus gitu. Dan dengan 2 fontnya cukup gitu. Sebelahnya itu bisa dengan font dekoratif, dengan font sans serif, bawahnya juga dekoratif dan sans serif, bawahnya juga yang terakhir, yang sebelah kanan, pojok kanan bawah ini, menggunakan dekoratif dan sans serif. Dan memang dengan 2 atau 3 font saja menurut saya cukup. Namun, apalagi jika font family yang kita gunakan, mungkin teman-teman tahu ya, kita bisa mainkan juga weight dari font itu sendiri. Seperti misal, mungkin teman-teman tahu ada font dengan tipe light, kemudian reguler, medium, bold gitu. Nah, itu bisa kita mainkan juga untuk membuat variasi pada desain yang kita buat gitu. Nah, ini salah satu penggunaan font, betapa pentingnya penggunaan font. Pesan yang ingin disampaikan juga akan bergantung dengan font yang kita gunakan. Contohnya gitu. Ini kita pengen menyampaikan bahwa pesannya adalah I will always find you, tapi dengan 2 font yang berbeda. Yang kiri dengan font yang lebih lucu-lucu gitu, yang dekoratif, ada hati-hatinya, ada heart-nya gitu. Dan situ menggambarkan pesannya bahwa ya memang ini pesannya saya ada pesan cinta di situ gitu. Sedangkan yang sebelah kanan itu kita menggunakan font yang agak menyeramkan. Akhirnya di sini dengan pesan yang sama, pesan yang sampai adalah ini lebih kayak psikopat gitu ya. Dia ingin mencari, cuman penyampaian fontnya ini menyeramkan gitu. Dibanding pesan cinta, malah yang sampai pesan menyeramkan gitu. Selanjutnya adalah space. Space ini adalah jarak ataupun bisa juga dikenal dengan white space. White space ini tidak didefinisikan dengan jarak putih, tempat putih gitu, tapi lebih lebih didefinisikan sebagai tempat kosong gitu. Gunanya apa? Yang pertama, membantu kita fokus, membantu audien untuk fokus pada pesan yang kita sampaikan. Kemudian membantu juga audiens dalam mempermudah mereka dalam membaca pesan yang kita sampaikan. Dan juga yang terakhir ini membantu kita sebagai desainer menggrouping bagian-bagian tertentu atau elemen desain itu untuk membantu user dalam membaca dari pesan-pesan yang kita sampaikan. Nah, ini contohnya penggunaan dari space. Mungkin juga berhubungan dari tadi typography leading. Yang sebelah kiri ini space-nya sangat minim ya. Akhirnya kita susah baca gitu. Hurufnya jadi numpuk-numpuk dan akhirnya pesan yang kita ingin sampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Sedangkan yang sebelah kanan kita coba kita tingkatin space-nya. Akhirnya pesan yang disampaikan lebih baik gitu. Bisa dibaca dengan lebih jelas. Salah satu yang paling saya ingat dulu dari mentor desain saya, dalam kita mendesain, cobalah buat space
yang bisa maksimal gitu. Jangan coba masukin berbagai informasi dalam satu page satu page tertentu gitu, tapi coba atur gimana caranya kita bisa mengolah space itu, akhirnya bisa membuat desain-desain yang kita sampaikan itu bisa memiliki tempat atau ruang yang memang bisa terlihat dengan jelas. Istilahnya mungkin kalau desainer tuh banyak sebutnya tempat untuk bernafas gitu. Kita juga perlu kita sebagai manusia juga perlu bernafas, tapi elemen-elemen desain juga perlu kita kasih tempat untuk bernafas gitu. Nah, ini juga sebagai contoh penggunaan space yang tadi juga saya sempat sampaikan bahwa jangan coba kita masukkan maksimalkan elemen-elemen itu secara maksimal gitu. Kadang-kadang kita bisa menyampaikan pesan atau desain hanya dengan space-space yang minim gitu. Contohnya poster sebelah kiri ini kayak mencoba memasukkan pesannya secara maksimal besar, memang sih terbaca gitu, cuman akan kurang efektif gitu. Kita bisa mencoba mengefektifkannya dengan coba memaksimalkan gambar yang kita gunakan gitu. Kemudian juga memainkan space-space yang ada gitu. Membuat teks yang ada minimal tapi tetap juga tetap terbaca gitu. Akhirnya pesannya lebih yang mau disampaikan juga pesan feel-nya juga dapat gitu, bahwa kita lebih calm gitu. Dan ini kan mungkin ini ya iklan dari toko kecantikan gitu. Di situ akhirnya kita kan lebih percaya juga bahwa oh benar nih, ternyata lebih calm, lebih menarik gitu. Ternyata mereka konsiderasi dari pesan klinik kecantikannya juga bisa tersampaikan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya ada size and scale. Size dan scale ini bisa teman-teman lihat sebagai contoh gitu ya. Ini adalah contoh poster marketing dari mobil VW Wagon gitu. Yang sebelah kiri mereka menampilkan mobilnya itu kecil, teksnya kecil, dan ada teks besar yang menuliskan think small gitu. Mungkin di sini kalau saya sebagai audiens, persepsinya adalah wah mobil ini ternyata mungkin kecil gitu ya, atau bisa bilang mobil kecil yang bisa melesat kemana-mana, atau bahkan karena ada think small ini, saya membayangkan lebih mobil ini kayaknya kurang bagus di performanya karena mobil ini kecil gitu. Dan situ pesannya akhirnya bisa multitafsir jika kita nggak baca teksnya gitu, hanya fokus dari gambarnya. Nah, sedangkan di sebelahnya ada juga iklan mobil VW lainnya. Di sini menunjukkan bahwa mobilnya digambarkan dengan gambar yang besar, kemudian tulisannya juga jelas bahwa di sini mengarahkan bahwa kalau kita nggak bisa milih mobil wagon mobil yang mana, maka ambil aja keduanya gitu. Bahwa artinya di sini bahwa keduanya ternyata bagus gitu. Di sini menggambarkan bahwa size ini sangat penting gitu dalam desain untuk kita bisa menyampaikan pesan dari desain yang kita buat gitu. Nah ini contoh lain dari penggunaan size, yaitu dari poster leaf. Di sini kita memfokuskan si leaf ini memfokuskan informasi yang ada adalah potongan diskon gitu ya, 10%. Dan di sini dia membuat tulisan ini dengan ukuran besar dengan tujuan apa? Si audiens agar fokus dengan pesan yang disampaikan, yaitu pesan diskon itu sendiri gitu. Dan pesan-pesan di bawahnya adalah pesan pendukungnya seperti itu. Nah, juga sebelahnya yang our design process, di sini juga bisa membantu men-emphasize, men-highlight dari pesan yang mau kita sampaikan gitu. Di sini step-nya tertulis dengan besar gitu. Ada step 1, step 2, step 3 jelas gitu. Mana dan leading dari mata kita ada informasi yang mau kita sampaikan. Nah, ini nih size ini sangat berpengaruh gitu dengan apa maksud yang mau kita sampaikan. Kemudian juga kita bisa melihat komposisi dari desain yang mau kita sampaikan seperti apa. Kemudian seperti yang contoh gambar sebelah kanan ini, yang our design process juga menciptakan hierarki, juga meliding dari fokus kita, mana informasi yang harus kita lewati dan mana informasi penting yang memang ingin disampaikan. Nah, itu tadi beberapa desain elemen
dan prinsipal yang mungkin teman-teman bisa saya bisa pelajari dan mungkin basic-basicnya. Masih banyak sebenarnya kalau kita search gitu ya, banyak sekali prinsipal dan elemen desain lainnya yang disampaikan di luar sana gitu, baik di buku ataupun internet gitu. Tapi yang tadi saya sampaikan adalah prinsipal dan elemen dasar yang nanti teman-teman bisa explore lagi dan bisa cari tahu lagi elemen dan prinsipal apa yang memang bisa diimplementasikan dalam desain teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai graphic design tools. Ada banyak graphic design tools. Mungkin teman-teman juga sudah familiar gitu ya dengan logo-logo ini gitu. Ada Photoshop, kemudian ada Illustrations, kemudian ada Canva, kemudian ada Affinity Design, kemudian ada CorelDRAW, Figma, kemudian ini yang paling mungkin kita tahu sejak kecil, ini ada Paint, termasuk Paint ini juga termasuk graphic design tool, kemudian juga ada Sketch, dan juga ini ada ini Sketch juga, ini Sketch Pro. Nah, ini adalah berbagai macam desain tool, dan desain tool ini ada yang berbayar, ada juga yang gratis gitu. Contohnya berbayar ada Photoshop, Illustrator, kemudian juga kalau Figma ini Figma yang bisa berbayar dan ada juga yang gratis, dan beberapa tools lain yang bisa teman-teman gunakan untuk desain. Untuk yang free, contohnya juga ada Canva, kemudian Paint juga free termasuknya ya, karena bisa kalau teman-teman pakai Windows bisa teman-teman gunakan. Dan walaupun free, contohnya seperti Canva, ada beberapa fitur yang mungkin bisa atau perlu kita beli gitu dari Canva itu sendiri, dan akhirnya kita perlu bayar. Cuman sebagai contoh mungkin seperti Canva itu memberikan banyak desain komponen atau elemen yang bisa teman-teman gunakan dan explore, dan nggak perlu untuk sampai beli seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya saya akan kita akan hands on. Saya akan coba tunjukin ke teman-teman beberapa design tools. Sebentar. Nah, pertama mungkin tadi saya pengen kasih unjuk teman-teman terkait tadi warna ya. Warna tadi kan ada beberapa color harmony yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Saya ada beberapa website yang biasanya saya gunakan. Yang pertama nih namanya Adobe Color. Kok bisa? Nah, ini adalah contoh dari tools yang bisa teman-teman gunakan saat teman-teman milih warna gitu. Tools ini sangat mempermudah kita dalam memilih warna dan menentukan warna gitu. Tadi yang seperti saya jelaskan, di sini tuh ada color harmony rules yang bisa teman-teman pilih, seperti analogus, kemudian monokromatik, triad, complementary, split complementary, dan lain-lain gitu. Mungkin kita contoh tadi kita yang monokromatik gitu ya. Monokromatik tadi saya sebutkan bahwa monokromatik ini kan satu warna yang nanti akan berubah shade gitu ya. Nah, seperti ini contohnya ini kita ambil warna biru. Nah, si warna biru ini akan menunjukkan satu warna biru yang sama gitu, shade dari warna biru itu sendiri gitu. Di sini bisa kita urutkan juga sebenarnya, misal kita mau dari yang paling gelap ke yang paling terang gitu. Seperti ini terlihat shade-nya warna-warna yang mau kita gunakan gitu.
Dan selanjutnya dari warna ini bisa kita pick. Nah, mungkin teman-teman familiar juga ya dengan angka-angka atau huruf-huruf yang ada di sini gitu ya. Ini namanya hex code. Hex code ini bisa kita gunakan untuk hex code ini menunjukkan sebagai warna gitu. Kode tertentu atau nomor tertentu untuk satu warna gitu. Sebagai contoh warna biru ini yang C, kodenya adalah 3857C7 dan ini sifatnya universal gitu. Dan kalau kita bawa dari satu tools ke tools lain, maka warnanya yang akan muncul akan tetap warna ini gitu. Jadi misal kayak teman-teman ambil warna di sini, nanti kita bawa ke Photoshop ataupun ke Figma ataupun ke Canva, warnanya akan tetap sama gitu. Jadi misal kita suka dengan warna ini, kita bisa copy paste aja nanti di kolom hex code yang ada di design toolsnya itu sendiri gitu. Nah, ini contoh warna monokromatik. Nah, sebagai contoh lain warna analogus. Nah, ini warna analogus. Misal kita pengen warna, nah kan analogusnya tadi ini warna triad. Nah, warna triad ini kan 3 tadi, bentuk segitiga. Nah, ini contohnya warna segitiga. Nah, ini kalau kita putar maka bentuk warnanya akan tetap color wheel-nya akan tetap segitiga gitu. Nah, misal kita ambil warna biru. Tadi si warna biru triad color-nya itu ada di warna hijau dan warna keunguan gitu. Dan ini warna-warnanya yang bisa kita pakai. Bisa juga complementary yang tadi, complementary ini yang tadi berseberangan ya, gitu. Tadi warna biru, nih sebagai contoh warna biru komplementarinya dengan warna kekuningan gitu. Ya ini adalah warna Adobe Color yang bisa membantu teman-teman untuk pick warna. Saya ada satu lagi yang biasa saya gunakan dan saya lebih suka pakai ini sebenarnya dibanding Adobe Color. Karena ini lebih menarik aja sih menurut saya dibanding Adobe Color. Nah, ini namanya websitenya Colors. Colors dengan double O. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di screen saya, ini adalah Colors ini adalah web colors generator. Tapi bisa juga bantu kita buat milih warna. Nah, di sini coba saya contohin, misal kita mau bikin desain terus kita bingung gitu. Kita mau pakai warna apa? Kita bisa pakai Start Generator. Nah, di sini kita bisa dapetin warna macam-macam di sini warnanya. Ini lebih ke warna generate aja dia kasih apa namanya warna dari mereka. Kemudian kita juga bisa ganti kalau misal kita kurang sesuai bisa kita ganti warna yang dikasih dengan kita klik spacebar. Nah, dia akan generate warna lain. Dan warna-warna ini adalah warna-warna yang memang sudah menggunakan prinsip color harmony gitu. Jadi once kita pick color dari sini dan kita tetap stick sama color-color yang ada di sini, maka warnanya akan memberikan warna-warna yang harmonis gitu. Nah, selain itu kita juga bisa pakai seperti tadi. Nah, ini bisa kita copy, itu klik copy, nanti bisa kita paste di hex code di tools yang kita pakai. Terus kita juga bisa pakai beberapa explore. Di sini explore ini bisa biasanya ngasih kita warna-warna yang mungkin saat ini sedang tren gitu. Nah, mungkin kan kita biasa kayak lihat di Instagram banyak warna-warna yang bagus gitu. Terus kita pengen bikin post, kita bisa ambil warna-warna dari sini. Kira-kira warna apa sih yang lagi tren gitu. Di sini kita juga bisa cari warna red, misal kita pengen fokus ke warna red. Nah, di sini kita bisa ambil beberapa warna, shading warna itu.
Kemudian kita juga bisa atur hue. Nah, tadi saya bilang saturations, kemudian brightness juga, dan temperatur juga gitu. Nah, ini salah satu beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan. Tadi ada Colors dan Adobe Adobe Colors. Nah, tools ini bisa membantu teman-teman untuk milih warna yang memang teman-teman butuhkan gitu. Nah, selanjutnya saya akan coba bawa teman-teman ke free design tools yang namanya Canva. Teman-teman juga bisa sambil lihat screen saya, tapi juga bisa sambil buka Canva-nya sendiri. Mungkin saya coba logout dulu kali ya. Webnya itu ada di canva.com. Webnya ada di canva.com. Ini saya nggak disponsori Canva. Dan pastinya teman-teman beasiswa unggulan juga tidak disponsori Canva. Cuman kenapa saya akhirnya merekomendasikan Canva? Karena seperti tadi saya udah bilang, di Canva ini free dan banyak template-template desain yang bisa teman-teman gunakan gitu. Dan di sini bisa teman-teman langsung ke web, dan ini bisa dipakai di handphone, di mobile, ataupun di web, di desktop gitu. Jadi sangat mudah gitu. Bisa teman-teman nggak mesti harus teman-teman pakai di desktop, tapi bisa juga di handphone gitu. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke canva.com. Nah, teman-teman bisa daftar. Karena kebetulan saya udah daftar, jadi saya masuknya pakai Google aja. Nah, teman-teman akan langsung dibawa ke dashboard-nya Canva itu sendiri gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman bukanya di handphone, tampilannya akan agak beda gitu. Cuman overall bakal sama experience-nya, bakal ada dashboard juga buat teman-teman, mungkin cuman tampilannya akan dalam mobile gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di dashboard ini banyak fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan gitu, seperti untuk desain presentasi, kemudian untuk desain sosial media, kemudian bahkan bisa bikin video, kemudian untuk print product seperti business card, buku, undangan, postcard, dan lain-lain itu. Atau juga buat tools bikin desain marketing, atau office, dan berbagai pilihan lainnya gitu. Dan ini memang template-nya banyak banget, jadi teman-teman jika membutuhkan desain bisa coba explore, cari template-template yang memang teman-teman butuhkan. Misal contoh teman-teman ingin membuat presentasi untuk tugas kuliah atau segala macam lainnya, presentasi lainnya, teman-teman bisa pilih di bagian presentation, dan juga teman-teman tinggal pilih mau bikin presentasi dalam bentuk apa. Bisa dalam bentuk mobile ataupun dalam bentuk presentasi yang semacam PowerPoint gitu, screen-nya 4:3, ataupun presentasi lainnya gitu. Dan di sini juga akan di sini akan lebih mudah juga untuk milih template di bagian atas. Teman-teman bisa langsung lihat gitu. Ada sosial media, personal, bisnis, marketing, education, dan trending, dan macam-macam lainnya gitu. Mungkin juga teman-teman yang mau kerja bareng sama teman lainnya gitu dalam membuat desain, mungkin teman-teman lagi bikin akademik poster gitu, mau kerja sama teman, teman-teman juga bisa kerja bareng lewat share with you ini. Di sini nanti teman-teman bisa bikin semacam tim gitu buat kerja bareng. Dan ini beberapa all your design nih nampilin desain-desain yang teman-teman pernah buat gitu. Nah, mungkin sampai sejauh ini saya akan coba nunjukin gimana kita bisa buat desain di Canva. Gitu. Saya akan coba buat Instagram post. Nah,
secara default dia bakal langsung munculin Instagram post yang memang size-nya itu udah square gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin, wah saya harus bikin size berapa gitu. Akan bisa teman-teman langsung dibantu di Canva ini untuk bikin secara default masukin ukuran square. Tapi nggak memungkiri juga buat teman-teman custom size. Custom size itu tapi bukan di sini sih. Gitu. Custom size itu kalau kita balik ke sini, nah di sini bisa custom size. In case teman-teman misal mau bikin poster dengan ukuran A4, ukuran A4 29, ini kan bisa sentimeter, pixel, atau inci gitu. Mungkin biar mudah kita ambil sentimeter, A4 29,7 kali 21. Create design. Oh kebalik. Harusnya portrait malah landscape. Nah ini landscape-nya. Nah ini ukuran A4. Nah di sini teman-teman misal bisa mulai mendesain dari cover kosong ini. Atau teman-teman bisa langsung ambil dari template yang sudah teman-teman punya atau diberikan secara default oleh si Canva itu sendiri. Nah, coba kita ambil ini ya, contoh ini. Kita bisa drag and drop. Sangat mudah. Tuh. Nah, di sini juga secara layout dan secara hierarki juga teman-teman udah direkomendasikan jenis font dan hierarkinya dan susunan dari layoutnya desainnya itu sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa dengan mudah langsung ganti aja gitu. Dengan kita klik, misal kita kasih judul webinar beasiswa unggulan. Nah, kita bisa langsung ganti juga judul yang di bawah. Misal dengan judul graphic design. Design 101. Nah, ini bawahnya bisa kita ganti dengan misal dengan waktunya 09.00 sampai 11.00. Nah, seperti itu. Nah, sangat mudah ya, gitu. Cuman kadang-kadang ada fitur, contohnya seperti ini gitu. Di template ini gambarnya menggunakan watermark gitu. Dan kalau kita pengen hapus watermarknya ini, kita mesti jadi premium user yang dimana kita harus beli gitu. Kadang kan kita maunya yang gratis gitu. Kita bisa ganti gambar ini dengan gambar kita sendiri itu. Cuman karena ini template kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa kita ganti gambarnya. Nanti kita bisa coba masukin gambar dari poster yang masih kosong gitu. Jadi untuk template sangat mudah ya teman-teman ya. Dan secara desain ini juga sudah disusun sesuai layout dan hierarki yang sudah baik gitu. Karena setahu saya Canva ini memang memiliki tim khusus yang memang menyusun desain-desainnya itu sendiri gitu. Dan desainer kita, misal teman-teman adalah desainer juga bisa kontribusi di Canva ini gitu. Dan nanti aset dari teman-teman bisa dijadikan salah satu, bisa kita jual gitu. Jadi teman-teman bisa kontribusi di Canva itu sendiri dengan membuat template ataupun
elemen atau komponen dari desain itu. Nah, ini sebagai contoh mungkin kita akan masukin teks. Nih, sini ada teks. Sini ada beberapa pilihan ya di tab sebelah kiri ini. Yang bisa teman-teman lihat ada templates, yang tadi templates-nya berbagai macam, bisa kita pilih. Kemudian elements yang bisa kita masukin semacam stiker, video, ataupun gambar. Kemudian ini upload tuh upload dari gambar media kita, dari komputer kita. Kemudian teks ini kita masukin juga secara manual, dan more ini menu untuk masukkan macam-macam komponen lainnya seperti foto, file audio, video, ataupun bahkan kita bisa integrate Canva dengan aplikasi yang kita punya seperti Instagram, Google Maps, dan lain-lain. Nah, contoh kita bisa masukin teks. Ini teman-teman bisa pick salah satu teks dari yang udah ada. Misal sebagai contoh kita ambil yang ini. Nah, ini secara default dia udah jadi ya. Jadi udah kombinasiin beberapa jenis font di sini. Jadi bisa kita lihat kayak ini komposisinya juga udah cukup bagus dan menarik, dan space-nya juga udah baik dari segi leading-nya. Sangat mudah dibaca. Jarak dari satu baris ke baris lain juga tidak mepet gitu. Ini misal kita tadi mau edit juga bisa langsung kita edit. Terus di sini juga sama, dengan mudah kita bisa edit. Dan di sini kita bisa kasih elemen misal. Kita bisa kasih misal backgrounds. Nah, bisa kita kasih backgrounds. Dan di sini sangat mudah gitu. Dan warnanya bisa kita ganti di atas ini. Misal kita mau warnanya putih, biar lebih jelas. Sorry. Tuh, ini juga kita ingin warna putih. Nah, seperti itu. Di sini juga kita bisa kasih gambar. Misal gitu. Nah, gambar ini bisa kita upload. Nah, nanti gambar ini bisa kita tambahkan gambarnya. Ini salah satu elemen yang bisa kita tambahkan, frame. Kemudian bahkan kita juga bisa masukin video gitu ke gambar kita. Mungkin sekarang kan banyak yang gambar-gambar dengan video yang bikin desain kita lebih atraktif gitu. Kalau di sosial media kan bisa ya kita masukin gitu. Mungkin kalau print out desain itu nggak bisa, cuman untuk sosial media kan bisa. Seperti itu. Kita bisa juga ganti fontnya sebenarnya di sini. Tuh, berbagai macam font juga sudah disediakan. Tinggal pilih. Dan ini bisa juga ambil dari font yang ada di sistem komputer kita. Tuh. Kita juga bisa namain foto. Banyak foto yang sudah disediakan. Yang bisa kita pick. Nah, bisa kita masukin seperti itu. Kita mau tumpuk di sini. Mas, mungkin sebelum lanjut hands-on-nya, saya mau membacakan pertanyaan dulu ya. Oke, boleh. Mas Aji bisa istirahat sambil minum-minum dulu. Oke.
Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Yang pertama, pertanyaan dari Mbak Mutiara Sinta. Izin bertanya, kalau color palette yang bisa berjodoh itu komposisinya bagaimana ya, Mas? Suka bingung, misal ingin pakai warna ungu tua, tapi dipasangin sama warna apa ya biar enak dilihat? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ketika kita membuat desain, terkadang kita merasa kurang pede, terlebih melihat desain kita yang simple. Bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan rasa kurang pede tersebut agar tidak minder? Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Vineki. Masalah yang paling sering dihadapi saat mendesain adalah stuck di ide, bingung saat mencocokkan tema dengan warna, desain, dan layoutnya. Apakah ada tips dan trik dari Mas Aji untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Mungkin Mas Aji bisa minum dulu, Mas, biar nggak haus. Boleh. Oke, saya coba jawab ya. Tadi pertama yang pertanyaan mengenai warna ya. Iya, warna. Nah, tadi seperti saya udah sampaikan gitu. Kita sangat mudah nih. Tadi kan saya udah beberapa di slide juga saya udah sampaikan beberapa mengenai color harmony gitu ya. Tadi mungkin pertanyaan dari Mbak Mutiara Sinta ini terkait gimana sih kita mencocokkan satu warna dengan warna lain gitu ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga nih salah satu tools yang sangat useful banget, bisa ambil di Adobe Color. Kita bisa pick misal kita mau warna ungu tua tadi ya gitu. Kan kadang kita bingung gitu ya, warna apa sih yang cocok dengan ungu tua gitu. Kita coba bisa ambil mungkin kita bisa pakai triad biar desain kita lebih berwarna gitu. Kita coba ambil warna ungu tua nih ya. Nah, ungu tua di sini ternyata triad color-nya ada di warna kuning ke arah orange, kemudian hijau yang agak gelap, dan ungu lebih muda. Emang kalau kita lihat secara sekilas dan belum diimplementasikan kayak gini, warnanya terlihat kayak nggak cocok gitu ya. Ataupun terlihat kayak kurang kontras gitu. Nah, tapi nanti biasanya pas kita mulai implement ke desain kita, akan mulai terlihat nih mana yang ternyata cocok, mana yang enggak. Tapi untuk memilih warna, menurut saya bisa dengan menggunakan tools salah satunya Adobe Color ini. Dan tadi saya juga udah mencontohkan gitu ya, pakai colors ini, web colors ini juga membantu kita buat bisa pilih-pilih warna dengan mudah gitu. Mana warna yang tren, misal kita tadi warna ungu ya, violet. Nah, kita ambil aja nih violet. Nah, di sini banyak banget warna ungunya, dan sama nih si ungu tadi pasangannya kan sama orange ya. Nah, di sini juga ngasih nih dia warna komplement ya, ada dua warna ungu dan oranye, dan dia banyak banget shade-nya gitu. Dan ini bisa diimplement di desain kita, atau mungkin warna ungu yang seperti ini bagus juga ternyata disambungkan dengan beberapa warna. Kalau ini kayaknya sih ini analogus deh ini, mirip-mirip kanan kiri dari satu color wheel. Nah, gimana kita cara ambil dari warna ini? Misal kita udah pengen ambil color palette yang ini gitu. Nah, kita tadi kan saya sudah sebutkan ya, ini ada hex code yang menggambarkan ini adalah warna-warna kode-kode dari satu warna tertentu gitu. Bisa kita ambil, misal tadi karena warna ungu, langsung copy. Nah, bisa kita bawa nih ke Canva. Misal kita kalau saya biasanya ngedesain nih, biasanya saya ambil warna dulu,
Dan saya biasanya bikin palet sendiri sih gitu. Kalau kayak di Canva ini kan nggak bisa sih sebenarnya ada color library gitu bisa kita buat, tapi itu juga kita buat secara manual dulu gitu, nanti bisa kita pakai. Cuman kan biasa kita desain nggak hanya pakai warna-warna tertentu aja gitu ya. Nah di sini misalnya kalau saya biasanya kalau mau bikin desain saya ambil warna-warnanya dulu. Kira-kira tadi seperti saya misal sudah tergambar gitu, saya mau pakai warna ungu nih, kira-kira warna apa aja yang bagus, saya ambil nih warna, saya mau pakai palet yang ini. Daripada bolak-balik saya bikin palet aja nih di Canva saya. Nah ini sini bisa warnanya. Nah, di sini hex code-nya bisa kita paste di sini. Nah, dia keambil kan warnanya. Nah, gitu. Terus kita di sini pindah. Sini pun terganti, shape-nya tadi warnanya jadi ungu. Kemudian kita ambil warna yang ini. Kita copy, terus kita tambah lagi colors-nya, copy lagi hex-nya, gitu. Kita ambil lagi warnanya, misal yang agak cerah, copy. Terus kita bikin satu shape lagi sini. Dan di sini bisa kita tambah. Nah, di sini. Jadi kita udah punya color palette aja sendiri gitu di design tool kita. Jadi misal nanti kita butuh mau pick warna apa, kita nggak perlu bolak-balik nih ke ke web color tadi gitu. Jadi tinggal misal tadi ini, sayangnya emang di sini nggak ada color picker sih. Jadi kita bisa define di sini, misal tambah sini. Mungkin ini backgroundnya karena warnanya biru ya, jadi nggak kelihatan. Coba kita ganti dulu backgroundnya jadi warna ini. Kita hapus aja. Oh, ternyata itu kotak. Kita point dikit, kita gedein backgroundnya biar nggak terlalu ini, biar netral. Nah, sini kan warnanya bisa kita ganti, misalnya tadi kita ganti jadi warna ungu ini gitu. Nah, kalau di Canva ini bisa masukin di sini ya. Itu bisa di color dokumen, kita add aja tadi warnanya. Tapi misal kayak tadi kita pakai Photoshop ataupun Photoshop sih terutama karena saya kebetulan sering pakai Photoshop, saya bisa bikin color palette dulu karena di Photoshop itu nggak ada color dokumen kayak gini. Nah itu ini juga bisa ganti warna ungu. Tuh warna ini juga bisa kita ambil dari warna ini gitu. Jadi seperti itu warna yang bagus. Nanti ini bisa kita adjust lagi. Mungkin karena ini hanya latihan buat warna aja, kita bisa adjust lagi nanti buat seperti apa penggunaan warna itu sendiri di desain. Cuman itu tadi tipsnya buat mengambil warna biar mudah, kita bisa ambil warna dari Colors ataupun Adobe Color tadi, itu tools yang bisa mempermudah kita. Kemudian tadi yang kedua, sebenarnya pertanyaan kedua sama ketiga nih intinya sama ya, gimana biar pede dan lebih percaya diri dengan desain kita yang kita buat gitu ya? Iya, benar. Nah, mungkin biar sekalian, menurut saya pribadi gitu ya, desain ini adalah salah satu perjalanan panjang gitu, sama aja kayak kita belajar gitu. Kita nggak bisa kayak dari 1 hari, 2 hari, tiba-tiba desain kita langsung bagus. Kita tadi perlu belajar basic-basicnya, terus kalau kita udah punya basic-basicnya tadi, kita bisa coba explore gitu. Mana kira-kira elemen atau komponen yang pas gitu. Contohnya kayak warna aja gitu. Warna kan banyak banget gitu ya. Mana warna yang pas memang bisa kita padu-padankan atau mana warna yang nggak cocok gitu. Terus tips lainnya yang menurut saya sangat useful adalah kalau memang kita pengen terbiasa membuat desain yang bagus adalah banyakin explore desain-desain di luar sana gitu. Karena dengan
kita banyak lihat desain, semakin banyak dan semakin sering kita lihat desain, maka taste kita, feel kita juga makin meningkat gitu. Kita bisa lihat dalam sekejap, oh ini desain bagus, hierarkinya dapat, warnanya penggunaannya tepat, fontnya leadingnya bagus, size-nya juga tepat gitu. Dan menurut saya itu adalah tentang waktu gitu, jam terbang gitu. Benar-benar kita harus sering-sering lihat desain, kemudian banyak-banyak explore juga ke web-web desain yang mungkin bisa bantu kita ningkatin gimana feel dan kemampuan kita dalam melihat desain ini bagus apa enggak gitu. Nah, terakhir mungkin minta feedback. Itu penting banget menurut saya. Apalagi mungkin kita yang masih baru belajar desain itu. Mungkin kita bisa minta feedback dari teman-teman kita yang mungkin lebih ngerti tentang desain. Minta feedback dari mereka gimana menurut mereka desain yang kita buat, apakah pesannya sudah tersampaikan dengan jelas, apakah warnanya sudah cocok apa enggak gitu. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang memang teman yang istilahnya lebih ngerti tentang desain, itu bisa teman-teman tanya juga gitu. Dari situ kan nanti teman-teman bisa belajar juga. Nah, ini saya bakal coba kasih teman-teman contoh ya. Beberapa web design yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi. Dan satu lagi yang biasa teman-teman mungkin dengar juga gitu, teknik ATM gitu. Ini berlaku kayaknya di semua lini kehidupan yang nggak cuma desain aja, cuman di desain sering juga saya gunakan gitu, ATM, amati, tiru, modifikasi ya, bukan amati, tiru, terus kita mencuri gitu. Jadi desainnya ini kita coba cari, explore dan searching tentang desain yang mau kita buat. Dari situ kita coba amati komposisinya seperti apa, kemudian komponen apa aja yang dipakai, hierarkinya seperti apa. Dan dari situ bisa kita jadi referensi ya teman-teman. Referensi untuk kita mendesain gitu. Jangan benar-benar plek sama seperti dari yang desain kita lihat. Kalau tadi kita benar-benar sama, akhirnya kan kita mencuri gitu. Dan itu selain nggak baik juga itu akhirnya nggak mengasah skill kita untuk bisa terus meningkat gitu. Akhirnya itu kan kita kayak ketergantungan dengan desain orang lain tanpa bisa kita explore bikin desain sendiri gitu. Nah, ini ada contoh web design yang biasa digunakan para desainer, namanya Behance.net. Ini common banget digunakan buat para desainer. Di sini banyak karya-karya desain bermacam-macam sih. Sini sebenarnya nggak terpaku dalam satu jenis desain aja, tapi juga macam-macam desain gitu. Ada ilustrasi, fotografi, graphic design, UI, UX design gitu. Dan teman-teman di sini gampang banget bisa cari misal poster design gitu. Nah, di sini kan banyak banget contohnya ya. Teman-teman bisa sebagai contoh teman-teman buat referensi teman-teman belajar gitu. Tuh, di sini nanti bisa teman-teman tadi amati tiru modifikasi dari dari contoh-contoh poster di sini gitu. Coba kita cari publications. Ya, teman-teman bisa explore di sini gitu. Atau mungkin teman-teman yang mau bikin poster akademik, coba kita cari ada nggak? Nah, di sini kan kalau di sini nggak terlalu banyak sih ya contohnya kalau akademik. Nah, selain itu teman-teman juga bisa lihat nih di Pinterest. Pinterest kayak juga cukup terkenal. Nah, di sini di Pinterest juga banyak banget. Kita bisa
cari poster desain, misal. Nah, kan banyak banget nih poster-poster yang menarik. Itu misal teman-teman bikin publikasi event, biasanya cukup banyak di sini yang bisa ditiru gitu. Tuh. Sebagai contoh mungkin ini gitu. Dia simple. Ini contoh ini ya, poster event party gitu kayaknya. Ini simple, tapi pesannya sampai gitu. Di sini title eventnya langsung ke highlight. Kemudian artisnya siapa juga langsung dapat informasinya. Terus apa yang mereka dapatkan juga di sini langsung terlihat jelas. Informasi mengenai tempat dan waktunya juga terlihat sangat jelas. Ini kelihatan simple, cuman udah cukup untuk menyampaikan informasi dari apa yang mau disampaikan gitu. Nah, mungkin teman-teman model-model gini juga bisa. Contohnya tuh. Jadi untuk membuat desain kita menurut saya pribadi memang perlu banyak kita explore juga, banyak cari tahu poster-poster apa yang bagus gitu. Desain-desain apa yang bagus dan seperti apa yang bagus, dan nanti dari situ bisa teman-teman explore dengan teman-teman buat sendiri gitu. Satu lagi mungkin ada di namanya Dribbble. Di Dribbble ini juga banyak. Di sini banyak ini sih, banyak kan produk digital produk kayak desain untuk web design atau mobile application design gitu. Cuman ada juga kalau teman-teman mau search. Nah, ini juga ada. Tuh. Jadi itu teman-teman mungkin sedikit tips untuk pemilihan warna, kemudian gimana biar pede gitu. Dan bisa juga teman-teman cari-cari sebagai contoh referensi gitu. Semoga menjawab. Ya, gimana? Ada lagi pertanyaannya? Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Tadi bisa raise hand. Sembari menunggu mungkin bisa dilihat dulu ya Mas karya-karya yang sudah diupload. Nah, iya oh ya, sembari juga saya lihat mungkin teman-teman bisa langsung coba buka, mungkin yang di komputer ya, di PC atau di handphone juga bisa sih sebenarnya. Teman-teman bisa coba di Canva, coba buka Canva-nya aja. Nanti bisa coba-coba aja gitu. Nanti misal ada yang mau ditanyain biar bisa tahu juga teman-teman ada kendala di mana gitu, ada perlu bantuan atau ada yang teman-teman pengen tanyain di bagian mana kayak gitu. Oke, saya coba lihat dari yang udah diupload. Aku bantu share screen aja Mas Aji untuk boleh. Boleh. Ya. Boleh. Terima kasih banyak Mas Aji atas materinya. Ini akan aku bantu untuk share screen. Boleh untuk di stop share dulu, ya. Mas Aji? Sudah. Di sini ada sekitar 5 karya yang masuk. Silakan Mas Aji memilih dari 5 ini. Semoga bukan pilihan sulit ya. Yang paling kiri deh, boleh yang paling kiri. Workshop paling penulisan. Kiri. Alright, yang ini ya. Sure. Nah ini anonim sih, nggak bernama, jadi aman ya kalau kena komen ya. Silakan Mas Aji. Ini buat teman-teman yang lain sembari menunggu feedback dari Mas Aji atas karya yang masuk, boleh juga mencoba untuk utak-atik dulu Canva yang tadi dengan membuka canva.com ya Mas Aji ya. Kemudian mencoba ngedrafting mungkin sesederhana dulu sesuai dengan sense of feeling-nya, seleranya dulu. Nanti kalau misalkan udah jadi sekitar 15 menitan mungkin ya, we are giving the time. Nanti boleh di-upload di link yang sudah di chat di chat Zoom. Oke, silakan Mas Aji.
Oke, kalau dari saya ya, pertama, secara penggunaan white space ini udah bagus. Jadi si kreatornya coba maksimalin informasi yang mau disampaikan tanpa nambahin banyak elemen-elemen yang kurang penting gitu ya, atau dekoratif gitu. Terus pertama mungkin ya, menurut saya yang kurang dari ini adalah hierarki atau order dari gimana si kreator coba menyampaikan pesannya gitu. Kalau kita lihat pertama di atas tiba-tiba kan secara natural gitu ya, kita secara natural orang Indonesia ini bakal coba baca sesuatu itu dari kiri ke kanan atau kiri ke bawah gitu ya, secara natural orang Indonesia gitu. Nah di sini kalau saya sebagai yang ngeliat gitu, tiba-tiba saya baca Jumat 14 Agustus 2020 gitu. Dan di sini saya akan bertanya acara apa nih gitu. Tiba-tiba ke hari Jumat gitu. Terus tempatnya di Zoom meeting. Oke. Menurut saya adalah yang bisa dibenerin dari desain ini adalah kita coba pindahin judulnya, kita highlight judulnya atau nama eventnya ke atas. Jadi workshop penulisan proposal PKM 6 bidang ini kita taruh di atas dengan harapan si audiens tahu nih bahwa ini adalah informasi mengenai workshop penulisan yang akan diadakan gitu. Nah, baru di bawahnya bisa kita lihat lagi nih. Sebenarnya sambil kita pikir bisa kita sambil pikir gitu. Si audiens kira-kira informasi apa yang mereka mau dapetin terlebih dahulu gitu ya. Apakah nama pembicaranya, waktunya atau tempatnya gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa highlight nama pembicaranya itu. Jadi di bawah tadi judulnya workshop penulisan, kita taruh di bawahnya nama pembicaranya. Dan kalau bisa nih kita arrange si fotonya ini jangan terpisah dari nama pembicaranya. Biar agar langsung, apalagi kalau misal pembicaranya banyak gitu ya, nggak cuma satu. Kan nanti khawatirnya kalau terpisah-pisah antara si fotonya nggak dikasih keterangan namanya, khawatirnya nanti si audiens bingung. Ini si pembicara mukanya yang mana gitu. Nah, biar lebih baik kalau bisa foto ini kita sandingkan atau ditaruh lebih dekat dengan nama pembicara gitu. Nah, baru di bawahnya informasi seperti waktu, kemudian tempat gitu. Nah, contoh kan di bawah nih ada tulisan ya, live on Zoom meeting gitu. Nah, akan lebih baik jika live on Zoom meeting ini informasinya menjadi satu kesatuan dengan si tadi informasi waktu Jumat 14 Agustus dan icon Zoom itu sendiri kayak gitu. Jadi informasinya akan lebih terurut dan lebih sistematis agar si audiens ini lebih mudah membaca dan mencerna informasinya. Nah, untuk logo, misal untuk logo di atas yang logo Universitas Negeri Malangnya itu menurut saya agak cukup terlalu kebesaran dan bisa dirapiin sedikit mungkin ya, biar lebih tata hierarkinya dan juga layouting-nya lebih baik. Kita bisa nih rubah, kan kalau seperti ini layout dari logo ini sebenarnya bisa kita mainkan gitu ya, nggak mesti atas bawah gini ya, bisa kiri kanan. Nah, logonya ini bisa kita taruh kiri dan tulisan jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Malang itu bisa kita taruh kanan agar lebih rapih gitu dan memberikan kesan yang lebih tersusun dengan baik gitu. Nah, untuk supported by bawah yang bagian bawah ini, yang footernya ini bisa menurut saya tidak perlu sebesar ini karena menurut saya ini informasi yang tambahan aja gitu ya. Dan tidak perlu sebesar ini, bisa kita kecilkan agar kita bisa dapat space yang lebih banyak
dan lebih baik agar dari informasinya juga bisa lebih maksimal seperti itu. Untuk pemilihan warna menurut saya udah nggak ada masalah, ini udah oke. Baik dari background-nya udah netral gitu ya, putih, tapi pendukungnya hijau, hitam itu sudah baik sih menurut saya gitu, nggak ada masalah. Seperti itu mungkin untuk poster yang ini. Alright, awesome. Kita coba yang kedua ya Mas Haji ya. Boleh. Silahkan mungkin yang oren atau yang panduan praktikum. Yang oranye boleh deh. Alright. Ini nggak ada namanya juga, cuma PBK BLK Batang. Nanti bisa dicari-cari aja kali ya yang rename instansinya kira-kira dari Batang. Oke, silakan Mas Oke. Haji. Boleh zoom dikit nggak? Di zoom bisa ya? Halo? Halo? Nah, cakep. Kebesaran yang ini. Kecilin dikit. Nah, udah cukup. Oke. Kalau saya lihat, dari ini informasi kan banyak banget ya, teman-teman. Di sini sebenarnya kalau dari secara penyusunan informasi udah cukup baik. Cuman bisa diimprove dengan memberikan ruang-ruang yang lebih banyak yang tadi saya bilang space untuk desainnya ini sendiri gitu. Caranya gimana? Caranya ini kan kalau bisa dilihat ya dari posternya ini sendiri, kalau teman-teman tahu margin ya, margin batas kanan kiri itu menurut saya itu sangat penting juga dalam desain gitu. Bagaimana kita nggak membuat desain itu terlalu mepet ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi nggak hanya dalam kita membuat tulisan kayak di Microsoft Word gitu aja, tapi di desain juga penting margin ini. Salah satunya tadi dalam implementasi space gitu. Kita memberikan ruang-ruang agar informasi, walaupun informasinya banyak seperti ini, kita bisa memaksimalkan apa yang ingin kita sampaikan. Selain tadi penggunaan margin, kita juga bisa coba nanti atur font-fontnya ini, font size-nya sih maksudnya. Font size biar walaupun informasinya banyak, tapi juga bisa mendapatkan space-space secara maksimal gitu. Namun secara penyampaian informasi ini udah cukup baik karena font yang digunakan juga jelas dan cukup meng-highlight apa yang mau disampaikan. Contohnya kayak itu pelatih, judul acaranya pelatihan berbasis kompetensi 2021. Nah, di situ udah cukup jelas. Nah, terus yang mau saya komen mungkin kontras penggunaan warna. Di sini warnanya banyak banget ya. Warnanya sangat variatif. Dan menurut saya akan lebih baik jika kita bisa meminimalisir penggunaan warna yang terlalu banyak seperti ini gitu. Tadi bisa kita gunakan 2 atau 3 warna saja gitu. Menurut saya penggunaan warna yang sedikit ataupun hanya 2 atau 3 ini tidak membuat poster kita tidak menarik gitu. Tetap penggunaan warna yang sedikit bisa membuat poster kita tetap menarik gitu. Cuman memang di situ perlu trik gimana kita bisa mengatur warna tersebut gitu. Kenapa saya tidak menyarankan untuk penggunaan warna yang banyak gini gitu.
Pertama, informasi di sini sudah banyak yang perlu disampaikan gitu. Kedua, warnanya di sini juga banyak banget gitu. Akhirnya audiens yang mau membaca ini agak menurut saya pribadi akan agak kebingungan dan juga bisa membuat pengguna overwhelm gitu. Apalagi penggunaan warna yang cukup mencolok secara bersamaan. Contohnya ini ya, orange sama merah ini yang di tulisan gratis secara psikologi agak membuat kita yang lihat juga mencolok banget gitu. Akhirnya kan kurang nyaman dalam membaca informasinya gitu. Terus hierarki penulisan ini sih, hierarki penulisan informasinya itu sendiri menurut saya ini bisa di-improve lagi dengan tadi memberikan misal contohnya tadi kita bisa menggunakan line sebagai salah satu elemen pendukung untuk membagi informasi-informasi yang kita mau sampaikan gitu. Jadi informasinya itu bisa kita bagi ke dalam beberapa part gitu. Di sini kan ada informasi mengenai pelatihannya itu pelatihan apa saja, kemudian alur pendaftaran seperti apa, kemudian tanggalnya seperti apa, terus tanggalnya berapa, kemudian berkas-berkas yang dibutuhkan seperti apa. Nah, coba ini kita susun menjadi satu bagian gitu. Mungkin di atas kita bisa fokus dengan menyampaikan informasi mengenai pelatihan apa aja yang disediakan, kemudian di bawahnya kita bisa bagi part baru yang di situ fokus untuk syarat berkas dan fasilitas, kemudian di bawahnya bisa kita lagi atur satu bagian untuk alur pendaftaran yang bisa juga meliputi jadwal pendaftaran di situ. Baru di bawahnya terakhir mengenai info protokol kesehatan dan juga info kontak center gitu. Selain itu mungkin penggunaan ilustrasi pendukung gitu ya. Ini bagus juga. Di sini udah coba menerapkan ilustrasi pendukung. Saya suka karena tidak hanya banyak tulisan aja, tapi juga bisa attract audiens dengan naruh ilustrasi pendukung. Mungkin sarannya bisa pakai ilustrasi yang satu ton gitu atau satu jenis, dalam artian satu model lah gitu. Jangan mungkin yang di atas kan gambarnya yang model ilustrasi line gitu, line illustration yang ada garis luarnya, kemudian warnanya lebih kebiruan, di bawahnya itu yang protokol kesehatan itu ilustrasinya tanpa line dan warnanya juga warna-warni gitu. Nah, baiknya bagus jika kita bisa pakai satu ilustrasi yang satu ilustrasi yang memang satu ton gitu. Nah, mungkin saya mau kasih tahu beberapa website yang bisa kita gunakan untuk cari ilustrasi. Ada website namanya Freepik, itu bisa kita gunakan. Cuman Freepik itu juga ada ini sih ya, ada lisensinya gitu. Tergantung dengan penggunaan kita. Mungkin kalau penggunaan nggak berbayar dan bukan sifatnya komersial bisa kita gunakan dengan menaruh sumber lisensinya itu sendiri gitu. Sedangkan kalau yang berbayar nanti kan di Freepik itu juga bisa kita beli lisensinya, nanti bisa kita gunakan sesuai dengan lisensi yang kita beli gunakan. Yang penting adalah menurut saya jangan lupa coba kalau kita ambil source ilustrasi dari website, kita bisa cantumin source-nya itu sendiri gitu. Jadi kita bisa respect sama kreatornya gitu. Kan agar juga kita nggak istilahnya nyolong lah gitu karya orang lain seperti itu. Mungkin menurut saya itu aja sih. Overall secara penyampaian informasi ini udah cukup baik, cuman itu tadi beberapa catatan yang bisa diimprove bagaimana agar informasi di sini bisa lebih maksimal lagi gitu.
Oke, terima kasih Mas Aji. Ini ada satu pertanyaan dari diriku sendiri juga. Untuk yang gambar satu tone itu, lebih mereverse kepada warnanya yang sama atau sebenarnya kan ada gambar yang dia bentuknya vektor, kemudian ada yang 3D gitu ya. Apakah, kesamaan satu, apa namanya, satu model jenis tone gitu ya. satu model Nah. itu juga penting kalau untuk ilustrasi kayak gini ya? Menurut saya Penting ya? pribadi, itu penting gitu. Kalau bisa kita gunakan satu model desain ilustrasi yang sama atau seragam gitu. Agar juga di sini konsistensinya dapat dari desain yang kita buat gitu. Nah tadi kenapa saya coba ngarahin teman-teman coba cari di Freepik ataupun source-source lain itu karena biasanya kalau di internet itu mungkin kalau kita Google gitu ya, kalau kita Google ilustrasi susah kita cari yang satu model ilustrasi gitu. Cuman kalau bisa kita kayak tadi memang source illustration kayak Freepik itu tadi biasanya misal kita search satu jenis ilustrasi akan muncul ilustrasi-ilustrasi yang satu model gitu. Dari situ bisa kita gunakan yang memang satu model desain untuk ilustrasi sendiri. Dan itu menurut saya akan lebih menarik dan atraktif jika ilustrasi yang kita gunakan bisa satu model desain saja gitu. Oke, terima kasih Mas Aji. Ini masukannya sudah saya catat. Ini bermanfaat banget ya untuk teman-teman yang sudah upload. Nah, berhubung juga waktu untuk feedback-nya terbatas, mungkin nanti teman-teman yang masih ingin upload, boleh di-upload, nanti bisa menghubungi Mas Aji lebih lanjut ya, mungkin lewat media sosial, saling follow-follow Instagram atau bagaimana mungkin? Ya boleh. Buat teman-teman mungkin yang mau minta feedback desain ataupun minta saran, boleh banget nanti kalau misal mau drop di drive yang tadi, nggak apa-apa juga ya, Sin? Iya, boleh. Terbuka Nanti kok itu. ya nanti kabarin aja. Jadi bisa saya cek di situ, nanti saya kasih feedback kayak komen tadi gitu, atau nanti saya chat juga seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Mas Aji untuk sesi feedback-nya sudah selesai. Akan saya serahkan kembali kepada Mbak Aul. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Aji atas materi yang sangat keren ini. Sebelum saya menutup, mungkin Mas Aji ada closing statement? Iya, mungkin saya mau share dikit lagi ya, share screen dikit lagi. Saya coba share lagi. Oke. Bentar ya, bentar. Udah kelihatan belum screen saya? Terlihat untuk tornya. Nah, oke. Hah? Tornya? Nah, Ini sip, sekarang sip. lihat apa? Udah. Hands on. Oke. Nah, ini desain pertama saya yang bikin saya juga kecemplung di dunia desain grafis. Kalau teman-teman lihat, jelek banget ya. Warnanya banyak banget. Terus banyak ilustrasi dan juga numpuk-numpuk kayak gini. Dan ini adalah desain pertama yang saya buat, mungkin secara official dipublikasikan pas saya masih SMA nih tahun 2009 gitu. Dan dari sini saya mulai belajar lagi, explore lagi, dan akhirnya setelah bertahun-tahun berjalan gitu, saya bisa membuat desain ini menjadi mungkin salah satu sekarang ya, mungkin kayak kalau tadi saya bilang juga, saya ini ada passion memang di desain gitu, walaupun saya bukan lulusan desain grafis, tapi di situ saya secara otodidak belajar sendiri dan juga dari teman-teman, dan akhirnya saya bisa membuat beberapa karya desain grafis yang alhamdulillah juga bisa memberikan source of income buat saya gitu. Ini beberapa desain yang saya pernah buat, mulai dari poster, kemudian invitation ataupun illustration. Saya juga ngerjain ilustrasi secara manual gitu, desain secara manual, painting gitu, dan hingga akhirnya sekarang juga sebagai salah satu pekerjaan utama saya sebagai UI UX designer yang di sana juga menuntut saya buat
menerapkan prinsip-prinsip desain grafis yang sudah saya pelajari sebelumnya, dan itu sangat berguna gitu. Dan seperti tadi saya sudah bilang, desain grafis ini cakupannya sangat luas dan bukan hal yang bisa kita pelajari 1-2 hari dan besoknya kita bisa jago desain gitu. Beruntungnya kita hidup di zaman yang sangat mudah gitu dengan teknologi dan kita bisa belajar dari mana aja gitu. Dan harapannya jika memang teman-teman ada minat, teman-teman bisa explore lebih jauh lagi. Mungkin nanti berguna banget buat teman-teman, apalagi teman-teman S2, S3 yang mungkin banyak bikin ini ya poster akademik gitu yang mungkin buat presentasi dan lain-lain tuh menurut saya akan sangat berguna juga buat teman-teman presentasi mempresentasikan hasil dari penelitian teman-teman seperti itu. Jadi closing dari saya, selamat belajar. Semua teori tadi nggak bakal berguna kalau teman-teman nggak menerapkannya gitu. Jadi harapannya dari sini teman-teman bisa belajar lagi, explore lagi. Mungkin kalau ada yang perlu masukan ataupun bantuan, saya akan senang hati buat bantu teman-teman gitu. Dan terima kasih banyak. Dan mungkin teman-teman mau connect sama saya bisa lewat LinkedIn saya, search aja Dwi Aji Sentosa, atau Instagram saya di Dwi Aji gitu. Nanti kita bisa connect sana, bisa sharing-sharing juga di sana, dan kita bisa juga belajar bareng. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Aji. Kami dari segenap Forum Beasiswa Unggulan Pasca dan awardee Beasiswa Unggulan Pasca meminta maaf apabila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Mas Aji yang sudah luar biasa memberikan materinya kepada kami semua. Tapi sebelum live, saya mohon untuk take a picture untuk teman-teman yang bisa on kamera, mohon untuk on kamera. Mungkin yang belum berjilbab boleh pakai mukena dulu atau sarung atau apapun yang untuk menutupi ya rambutnya. Oke, kita akan 3 kali screenshot ya. Masih ada yang ingin on kamera atau mungkin yang tidak bisa on kamera bisa mengganti profile picture-nya dengan foto diri ya. Oke. Silahkan teman-teman on cam dulu. Oke, kita screenshot ya. Sudah siap? Untuk gaya pertama, gaya yang biasa dulu. Oke, senyum semuanya. 1, 2, 3. Right. Untuk gambar kedua, silahkan gaya bebas. Boleh, apa itu namanya? Peace atau love, atau apa itu ya? Love ala Korea itu juga boleh. Alright. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin Mas Faris ada request gaya. Biasanya paling inisiatif nih soal gaya-gaya nih, Mas Faris. Jempol atau tinju? Jempol atau pegang kali kepala? ya. Jempol aja Jempol mungkin. kali ya. Jempol ya. boleh. Oh, atau Mas Kisron untuk Cherry Bell ya boleh. Jempol ya. Oke, semuanya siapin jempolnya. Boleh jempol tangan atau kaki. Right, udah siap? 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih kepada Mas Aji. Di sini ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang tadi mungkin belum sempat on hands, bisa ke canva.com, kemudian nanti coba desain-desain, dan untuk link upload kita terbuka kapanpun. Dan tadi kalau ingin menghubungi Mas Aji bisa lewat LinkedIn-nya atau lewat Instagram-nya. Oke. Sebelum itu saya mohon juga untuk teman-teman untuk mendapatkan e-sertifikat bisa mengisi feedback form di bit.ly.com